Cerita misteri, Sengkolo mati, hari buruk, dosa dan karma. Mohon izin, tagar baca horor, tagar cerita horor, tagar misteri, tagar Sengkolo, tagar malam satu suro, tagar satu suro @baca horor @iden garis bawah horor @menghoror Sengkolo. Dalam kebudayaan Jawa, Sengkolo dipercaya sebagai entitas negatif yang kerap menghantui manusia. Banyak juga dikisahkan, Sengkolo akan bergerak mengincar beberapa weton yang menjadi mangsanya pada malam satu suro. Sebagian dari masyarakat Jawa mempercayai adanya Sengkolo ini, yang mana kehadirannya akan mendatangkan kesialan, kemalangan, bahkan bisa lebih dari itu. Dia datang dengan purwarupa wujudnya, menjamah weton-weton yang seolah-olah adalah makanan kesukaannya. Sengkolo tidak datang sekali pada satu orang dengan weton kesukaannya. Dia bisa datang berkali-kali dan menggerogotinya sedikit-sedikit, sampai nanti ada sesama manusia yang menolongnya. Dengan ritual tolak bala, yang kadarnya tentu disesuaikan dengan seberapa lama sang Sengkolo telah menjamahnya. Dari yang paling ringan yaitu dengan membuat bubur merah putih, sampai menumbalkan hewan besar seperti kerbau ataupun sapi. Omong-omong tentang Sengkolo, ada satu kisah yang akan saya coba ceritakan. Cerita ini sebenarnya sudah saya dapatkan hampir 8 tahun lalu. Hanya saja setiap saya mencoba untuk merubahnya menjadi sebuah tulisan, ada saja hal yang menundanya. Entah waktu, mood, ataupun kekhawatiran apakah akan timbul masalah jika saya menghidangkannya untuk khalayak. Tapi setelah saya timbang-timbang dan sedikit membagikan kilasannya kepada orang-orang terdekat, sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk saya menceritakannya. Dan tentunya dengan upaya terbaik dalam menyamarkan setiap nama yang terkait dengan cerita ini. Cerita ini mungkin tidak akan sepanjang biasanya, karena narasumbernya hanya satu sudut pandang saja. Dan cukup bisa saya yakini, ini adalah kisah nyata. Mbah Tilah, almarhumah tepatnya, beliau adalah dukun beranak, yang sangat dekat dengan keluarga saya. Beliaulah yang mengurus bayi saya, dan 2 adik saya. Tapi sayangnya beliau meninggal di masa awal-awal pandemi lalu. Saat itu saya sempat merasa kecewa, karena hanya bisa mendengar kabar dukanya saja, tanpa bisa melayat ataupun menyaksikan pemakamannya. 4-3 tahun sebelum beliau meninggal, saya cukup intens bertemu dengan beliau, karena kebetulan saya sering mengantarkan kakak sepupu dari masa dia hamil sampai bayinya lahir dan berumur beberapa bulan. Di waktu-waktu itulah secara tak sengaja saya mendapatkan cerita Sengkolo ini. Berawal dari pertanyaan saya tentang seputar weton, yang mengalur dan mengalir hingga akhirnya menuntun beliau pada kisah ini, kita mundur ke masa lampau. Tepatnya di hari Selasa Legi, sekira akhir Februari tahun 1972. Dikisahkan oleh Mbah Tilah yang waktu itu belum genap 2 tahun menjadi paraji, atau dalam istilah lain bisa disebut juga sebagai dukun bayi, dukun beranak. Hari itu, sekira pukul 21 malam, Mbah Tilah muda berkesempatan menjadi pendamping Bubi dan Sumi, untuk membantu persalinan di rumah Pak Seno, seorang priayi dari suatu dukuh yang tak bisa disebutkan namanya. Yang jelas beliau adalah orang yang sangat terpandang dan tersohor di daerah itu. Sebelum berangkat, Bubi dan Sumi berpesan kepada Mbah Tilah muda untuk merahasiakan beberapa hal. Jika nanti bayinya tak tertolong, kita harus menguburkannya diam-diam. Tapi kalau Gusti memberikannya hidup, jawab saja seandainya ada orang yang bertanya, kalau bayi itu adalah anak Pak Seno, pokoknya nanti lihat saja, karena beliau yang akan mengatur semuanya. Begitulah sekira pesan Bubi dan Sumi saat itu. Oh, karena ternyata mereka di sana bukan untuk membantu persalinan istri Pak Seno, melainkan anak gadisnya yang masih berusia belasan. Sebut saja Ningsih. Anak Pak Seno itu telah hamil di luar nikah. Namun pernikahan tidak bisa disetujui oleh pihak keluarga Pak Seno sendiri. Yang belakang diketahui, itu semua karena keluarga dari pihak laki-laki ternyata adalah bekas pentolan ranting sebuah partai terlarang. Saat itu, ini jelas bukan pilihan yang main-main. Tapi Pak Seno beranggapan, masa depan keluarganya akan lebih sulit jika silsilah keluarga terhormatnya ini tercampur dengan hal itu. Tampaknya Pak Seno telah mempersiapkan ini dengan matang.
terlihat saat itu di kediamannya. Juga ada Pak kaum agamawan, yang sepertinya memang sengaja dihadirkan untuk prosesi pemakaman si jabang bayi. Bahkan untuk liang kuburnya pun ternyata sudah siap di pekarangan belakang rumahnya sejak 2 hari yang lalu. Nggak bener ini. Yakin sekali mereka kalau bayi ini tidak akan selamat. Pendam Mbah Tilah muda yang saat itu sedang berjibaku dengan bidan Sumi membantu persalinan Ningsih di dalam kamar. Sepertinya, kelahiran bayi ini memang tak diinginkan. Bahkan sebelum datang ke sini bidan Sumi juga sempat menuturkan, kalau pihak keluarga Pak Seno sudah berkali-kali berupaya untuk menggugurkannya. Jika diparingi urip, dikasih hidup, kemungkinan besar bayi ini akan cacat. Jujur nduk, ibu malah mending, adik kecil, tak berdosa ini langsung ke surga, daripada harus tumbuh di keluarga semacam ini. Terang bidan Sumi sebelum mereka datang ke rumah Pak Seno. Mbah Tilah muda dan bidan Sumi hanya bisa memendam kemirisan, merasa pesimis dan pasrah namun tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Hingga keajaiban pun terjadi, karena setelah 6 jam mereka berjibaku, tepat pukul 3 dini hari, memasuki Rabu Pahing, tanggal 23 Februari tahun 1972, bayi itu lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki, berat 4,2 kg, lengkap tampan tanpa cacat. Tangisnya membelah pagi yang masih buta itu. Pak Seno masuk ke kamar, dengan ekspresi tak layak. Begitu pula dengan istrinya yang hanya bisa diam memandang sembari memegangi tangan Ningsih. Tali pusarnya pun telah dipotong. Giliran Mbah Tilah muda yang membersihkannya dan setelah itu meletakkan si bayi merah di pelukan Ningsih. Ekspresi semua orang terasa gamang, antara harus sedih ataupun senang. Kecuali Ningsih yang mau tak mau senyumnya pun mulai tampak lulu terurai memeluk anak malangnya itu. Ekspresi semua orang terasa gamang, antara harus sedih ataupun senang. Kecuali Ningsih yang mau tak mau senyumnya pun mulai tampak lulu terurai memeluk anak malangnya itu. Skenario Pak Seno tak berjalan sesuai harapan. Lubang kubur yang sudah siap di pekarangan belakang rumahnya sepertinya hanya akan menjadi bak pembuangan sampah. Mau tak mau skenario lain pun harus dijalankan. Dan mulai malam ini, semua orang yang terlibat harus menganggap dan menginformasikan bahwa bayi itu adalah anak Pak Seno. Sebuah ide gila untuk mendukung skenario itu justru terlontar dari mulut Pak Kaum. Agar meminimalisir kecurigaan, ia menyarankan supaya Pak Seno pura-pura menemukan bayi ini. Agar pandangan orang-orang sekitar menganggapnya sebagai anak terbuang yang dirawat oleh keluarga Pak Seno, ide itu harusnya tidak keluar dari mulut seorang agamawan. Tapi beginilah nyatanya. Toh Pak Seno juga menyetujuinya. Bahkan menganggapnya sebagai ide yang cemerlang. Sebenarnya di antara mereka, lebih banyak wajah yang tak setuju dengan ide itu, yakni Mbah Tilah muda, Bu Bidan Sumi, istri Pak Seno, dan si Ningsih tentunya. Namun sayangnya tak ada yang berani menentang putusan Pak Seno. Jangankan Bidan Sumi dan Mbah Tilah muda, orang anak dan istrinya saja seperti tidak mempunyai hak untuk tidak setuju. Drama ketoprak karangan Pak Seno dan Pak Kaum pun dilakukan, dan berjalan dengan rapi tanpa halangan. Hingga esok hari, sekira subuh lewat beberapa menit, Pak Seno pura-pura menemukan bayi merah itu di halaman rumahnya. Warga pun gempar sesuai yang diinginkan, dan terstigmalah sudah sejak detik itu, kalau Pak Seno telah menemukan dan akan merawat bayi yang telah dibuang di depan rumahnya. Betapa merasa berdosanya Bidan Sumi dan Mbah Tilah muda saat itu. Bahkan 6x lipat upah yang Pak Seno berikan, tak cukup untuk membuat mereka menjadi tenang. Pak Seno yang telah membuat keputusan besar itu pun, cukup yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak ia ketahui, bahwasanya si jabang bayi merah yang hidupnya sudah dimanipulasi sejak dini itu, kelak akan tumbuh menjadi Sengkolo. Bagi keluarganya, bayi itu kini diberi nama Satrio. Dia tumbuh seperti anak pada umumnya. Bahkan kian hari, Pak Seno kian memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Ini di luar dugaan. Untuknya yang dulu kelahirannya sempat tak diinginkan. Kehadiran Satrio dengan cepat berbalik menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Pak Seno. Namun, sama halnya seperti perasaan Pak Seno yang bisa berubah begitu saja, keadaan pun juga sama karena selang 2 tahun setelah kelahiran Satrio, kesialan dan kemalangan pun mulai datang silih berganti.
Mendera keluarga Paseno. Malam satu suro. Kesialan itu dibuka oleh Ningsih yang tiba-tiba kabur membawa Satrio. Mereka sempat hilang selama 3 hari. Sampai akhirnya ditemukan oleh seorang petani di sebuah bangunan, kapal kecil, rumah doa, gereja, yang terbengkalai tak jauh dari desanya. Mereka pun dibawa pulang. Satrio kembali dalam keadaan yang sehat, tapi tidak dengan Ningsih, yang pulang kembali ke rumahnya, dengan pribadi yang sudah jauh berbeda. Entah apa yang terjadi selama 3 hari saat mereka hilang. Yang jelas sejak saat itu, Ningsih mulai kehilangan kewarasannya. Dia kerap mengamuk, dan tak ragu untuk menyerang orang-orang di sekitarnya. Upaya pertolongan pun tentu langsung ditempuh. Ningsih akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Perubahan baik sempat muncul beberapa bulan setelah ia dirawat. Namun baru sekira 1 pekan ia pulang dan mencoba menjalani kehidupannya lagi. Ningsih memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Tentu ini adalah hantaman yang sangat keras bagi Paseno. Namun mau tak mau hidup harus tetap berjalan. Karena Satrio kecil jelas masih butuh kasih sayang darinya. Tanpa ia tahu bahwa masih ada kemalangan yang menunggu setelah itu. 2. Kematian istri Paseno. Sejak Ningsih meninggal, terjadi perubahan yang tidak bisa dijelaskan sebabnya. Itu terjadi pada istri Paseno, yang kini mulai mempunyai kebiasaan baru, yaitu tidur sambil berjalan. Hal itu terjadi cukup sering dan kadang tak masuk akal. Pernah pada suatu ketika, istri Paseno ngelindur di subuh hari. Ia berjalan keluar dari rumahnya menuju kedai bubur di ujung desa. Ia pun berhenti, memesan bubur dengan mata yang masih terpejam, dan membayarnya dengan serit sisir kayu. Sepintas itu mungkin terasa lucu, namun tidak ada yang pernah menyangka bahwa di kemudian hari kebiasaan tidur berjalan istri Paseno itu justru akan merenggut nyawanya. Ini terjadi 100 hari setelah meninggalnya Ningsih. Dalam kesaksiannya kepada polisi, Paseno mengungkapkan, sekitar pukul 1 malam, ia sempat terbangun oleh suara benda besar yang jatuh ke sumur. Suaranya sangat jelas karena memang sumur itu berada tepat di samping kamarnya. BYUUUR. Yang tak lama setelah itu disusul pula dengan sedikit suara kecipak. Sebenarnya Paseno mendengarnya. Tapi entah mengapa saat itu rasa kantuk membuatnya lebih memilih untuk kembali memejamkan matanya. Tanpa ia sadari sama sekali, bahwa sang istri yang harusnya tidur di samping Satrio, sudah menghilang dari ranjang. Hingga di keesokan harinya lah, kengerian itu akan nyata menjumpainya. Paseno pagi itu menemukan istrinya sendiri sudah mengambang di dasar sumur. Dan tentunya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Seluruh duku gempar. Paseno berlari keluar sambil menggendong Satrio, memberitahukan kemalangan ini dengan gagap terbata. Kurang dari 1 jam kabar itu pun menyebar dan akhirnya sampai kepada Tilah, Mbah Tilah muda, yang kebetulan tinggal di duku sebelah. Nah, lak tenan tunduk. Nah, benar kanduk, kata sang ibu kepada Mbah Tilah muda, setelah mendengar kabar itu. Ternyata dulu Mbah Tilah tak sepenuhnya menyimpan rahasia keluarga Paseno, karena sepulangnya dari persalinan Satrio, ia langsung menceritakannya kepada sang ibu yang kebetulan juga seorang paraji senior. Ibunya tentu tak menyangka orang yang terkenal baik dan terhormat seperti Paseno berlaku sebegitunya. Sebagai seorang paraji yang menganggap sakral sebuah kelahiran manusia, beliau tampak sangat kecewa mendengar cerita itu. Tapi di antara semua itu ada hal yang lebih ia soroti, yaitu jam kelahiran dan weton si jabang bayi, yang menurutnya akan menjadi incaran Sengkolo. Wetone Rebo Pahing, jelas incaran Sengkolo, jame jam telu. Wancin iblis nyedaki menungso sing atin reget, titenono, lebar bocahe di sapi, Paseno bakal digawe ajur. Wetonnya Rabu Pahing, jelas tercatat menjadi incaran Sengkolo. Jamnya jam 3. Itu adalah waktu di mana iblis benar-benar berada di dekat orang yang hatinya kotor. Lihat saja, sesudah anak itu lepas ASI, Paseno akan dibuat hancur. Begitulah kata sang ibu kepada Mbah Tilah kurang lebih 2 tahun lalu, yang tampaknya sekarang itu sudah mulai terbukti satu persatu. Dibuka oleh Ningsih, ibu kandung Satrio yang sempat gila lalu sembuh tapi malah mati bunuh diri. Dan istri Paseno yang tercebur sumur karena tidur berjalannya. Untuk penyebab kematian istri Paseno,
belakangan sudah diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan buktinya tertuju serta sangat condong pada sebab itu tidur berjalan karena kronologi versi pihak yang berwajib menyimpulkan bahwa sebelum menceburkan dirinya ke dalam sumur, istri Pak Seno sempat beberapa kali berjalan bolak-balik keluar masuk dari pekarangan menuju ke rumahnya, yang mana itu dibuktikan dengan banyak ditemukannya jejak-jejak tanah basah istri Pak Seno yang tertapak dan membekas rapi di beberapa ruangan dalam rumah. Bagaimana kabar Satrio apalagi Pak Seno setelah kematian istrinya? Menurut informasi dari Mbak Tila selaku narasumber, setelah istrinya meninggal, Satrio mulai sering sakit-sakitan. Hal ini dapat dikonfirmasi oleh Mbak Tila, karena kebetulan beliau dan Bidan Sumi sempat beberapa kali melakukan kunjungan untuk memeriksa cucu Pak Seno itu. Namun dalam rentang waktu 1 atau 2 tahun kemudian, Pak Seno mengalami kebangkrutan. Untuk hal ini, Mbah Tila tidak mengetahuinya secara spesifik, tapi yang jelas, pada akhirnya Pak Seno menjual rumahnya, dan pindah bersama Satrio kecil kembali ke kampung halamannya di Yogyakarta, hingga bertahun-tahun pun berlalu. Tibalah masa sebuah kabar datang dengan sendirinya. Pak Seno kembali lagi ke Dukuh, tapi dengan membawa jenazah Satrio untuk dikuburkan di samping makam ibu kandungnya. Ningsih Satrio meninggal di umur 6-7 tahun. Karena sakit, selesai. Beginilah kisah Sengkolo yang singkat dan seadanya ini berakhir. Semoga ada hal baik yang bisa kita petik dari cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kapan-kapan. Tagar Sengkolo Tagar Satu Suro Tagar Malam Satu Suro ada tambahan sebenarnya. Tentang kabar Pak Kaum, agamawan yang saat itu memberi ide sandiwara penemuan Satrio. Tahun 1994. Beliau meninggal secara sadis, mengakhiri hidupnya dengan meminum pestisida. Rentang kejadiannya memang cukup jauh, tapi yang membuat saya tergelitik untuk menambahkannya adalah waktu kematian Pak Kaum yang terjadi tepat pada malam Satu Suro. Apa ini ada hubungannya dengan karma Sengkolo? Entahlah, yang jelas semua manusia harusnya memang akan menuai akibat dari perilakunya sendiri. Soalan Sengkolo ini memang cukup pelik. Tapi di balik weton-weton sial yang menjadi incarannya, saya percaya bahwa orang-orang berweton Sengkolo pasti mempunyai keistimewaan tersendiri. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membaca. Semoga berkenan. Mohon maaf kalau tidak ada keseraman berwujud penampakan lelembut dalam cerita ini. Rahayu Tagar Sengkolo Tagar Malam Satu Suro Tagar Satu Suro.